Yang satu ini juga pasti punya cerita nih. Ada Mbak Mutia Amelina Febriana yang terlibat sama juga sebagai tim rekam proses revitalisasi desa adat pasca bencana di kampung adat Gurusina. Halo, Mbak Mutia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Tinggal di Yogyakarta ya? Sekarang saya lagi di Gela di Flores. Oh, Iya, iya, jauh ya. Lagi di iya, Flores, baik. Nah, iya. apakah ceritanya Mbak Mutia ada hal-hal yang unik juga nih seperti Mas Bondan? Tadi Mas Bondan udah berbagi cerita juga nih Mbak Mutia nih mengenai pengalaman berada di kampung adat Gurusina. Kan kalau Mas Bondan tadi dari tahun 2015 keterlibatannya gitu ya. Kalau Mbak Iya. Mutia bisa diceritakan nggak awal pertama kali terlibat di pelaksanaan revitalisasi desa adat ini seperti apa sih? Jadi saya bergabung tahun 2019. Hmm. Waktu itu saya belum sedang menunggu waktu wisuda. Jadi Mhm. di perantara antara saya lulus dan menunggu wisuda. Kemudian Mhm. seorang dosen itu memberitahu saya ada seleksi untuk tim investasi desa adat. Kemudian Mhm. saya apply dokumen-dokumennya. Mhm. Terus saya 2 minggu kemudian saya dipanggil. Nah Mhm. di di seleksi acara saya ditawarkan juga untuk apa ya, di mana saya mau untuk mendokumentasikan. Terus Mhm. waktu itu saya berbicara kepada penyeleksi bahwa saya Mhm. tertarik dengan arsitektur di Flores. Kebetulan saya juga tertarik dengan vernakular arsitektur Mhm. terutama di Indonesia. Hmm. Dan seminggu kemudian saya Mhm. dipanggil dan mengikuti pembekalan. Baik. Ini di Flores lagi di dekat-dekat kampung adat Gurusina juga. Ya, saya 3 minggu lalu saya Ah. di Kursina untuk mengikuti acara puncak untuk peresmian struktur leluhur yang ada di tengah 6 struktur leluhur. Jadi Hmm. namanya Kangadu dan Kabaga itu dilakukan secara bersamaan Mhm. 3 suku. Hmm. Nah, dan itu menarik sekali karena mereka harus beradaptasi dengan suatu extraordinary Mhm. situation lagi selain kebakaran yang tahunnya sebelumnya. Mhm. Kemudian mereka harus beradaptasi dengan protokol COVID. Ya, Baik. jadi Berarti sampai sekarang masih di sana gitu ya. ini saya sedang jalan di Gela, terus saya akan kembali lagi ke sana. Baik. Ya. Tapi kalau secara pribadi Mbak Mutia awal pertama kali ngeplay gitu ya, ngeplay untuk ikut terlibat di program revitalisasi desa adat pasca bencana ini karena apa sih Mbak sebenarnya? Dari maksudnya apa namanya? Ada hal nggak sih yang akhirnya membuat saya mau ikut terjun juga deh gitu, terlibat apa sih sebenarnya? Pertama saya sangat suka dengan arsitektur tradisional, Mhm. terutama di Indonesia, Mhm. yang itu sangat tidak bisa lepas dengan keseharian kehidupan kita Mhm. manusia. Kayak misalnya rumah atau bangunan gitu, itu Mhm. tidak bisa lepas dari misalnya cara kita beraktivitas, cara kita Mhm. berdoa Mhm. atau segalanya itu, dan itu Mhm. merupakan satu kesatuan yang itu menurut saya sangat menarik untuk diulik, Mhm. karena maksudnya arsitektur itu wajahnya adalah oh kamu bisa membuat rumah, oh ini berarti struktur ya gini-gini, tapi ternyata tidak. Mhm. Secara keruangan atau fungsi itu sangat mendalam untuk Mhm. belajarnya seperti hal tersebut. Baik. Nah, kalau misalnya bisa diceritakan ke sahabat budaya yang belum pernah ke kampung adat Gurusina, bahkan mungkin baru denger nih sekarang gitu ya. Kira-kira Ya. hal menarik apa sih yang ada di kampung adat Gurusina, khususnya tentang rumah adatnya nih? Karena kan Indonesia punya ragam rumah adat yang tentunya punya keunikannya masing-masing. Kalau rumah adat di kampung adat Gurusina tuh seperti apa, Mbak Mutia? Mungkin bisa diinformasikan. Rumah adatnya itu Mm-mm. dari menurut saya yang sangat menarik adalah dari segi Mm-mm. tektonikanya, Mm-mm. di Mm-mm. mana SAO itu tidak mengenal standar-standar elemen bangunan yang diajarkan selama kuliah
arsitektur seperti halnya Mm-mm. mereka tidak mengenal kolom, Mm-mm. fondasi, dan semua elemen memiliki nama dan makna yang itu tidak bisa disamakan artinya dengan bahasa umum. Namanya Sao ya, rumah adatnya ya. Ya, ya, Sao. Oh. Dan Mm-mm. dari bawah hingga atap, semua strukturnya tidak sambung satu sama lain. Setiap Mm-mm. bangunan seperti halnya hanya menumpang. Mm-mm. Mereka, jadi bagian atasnya itu memiliki beban berat. Mm-mm. Jadi saling menindih dan karena mereka itu juga letak geografisnya itu berada di lereng atau di Mm-mm. pegunungan, Mm-mm. itu sangat masuk akal juga untuk mereka bertahan terhadap tanah atau posisi kontur, Mm-mm. kemudian kencangnya angin yang Mm-mm. ada di sana gitu. Gitu ya. Bisa bisa dibongkar pasang nggak sih rumahnya? Mungkin mau pindah gitu bisa nggak sih? Bisa, bisa. Oh bisa. Jadi Mm-mm. ya posisi Kampung Gurusina yang sekarang itu sudah berpindah dari tahun 1930-an. Mm. Sebelumnya mereka itu berada di dataran yang lebih tinggi. Mm-mm. Ya, kemudian waktu mereka pindah, mereka itu membongkar pasar tuh, Mm-mm. terus mereka membawa material-material itu yang kemudian mereka susun kembali di Mm-mm. kampung yang sekarang. Kalau bentuknya panggung gitu nggak sih Mbak? Soalnya kalau dilihat nih kayak dari Google kayaknya agak-agak sedikit panggung gitu ya rumahnya ya. Iya, betul betul Heeh. tanggung. Heeh. Ya. Nah biasanya apa namanya masing-masing rumahnya punya ini nggak sih bagian-bagiannya punya peran kayak tadi tuh rumah di Sumba kalau nggak salah ya itu di bawahnya tuh tempat buat hewan ternak misalnya. Nah kalau di sana seperti itu juga nggak? Perbagiannya punya peran-peran juga nggak? Bisa di atasnya untuk Kalau taruh apa namanya hasil hasil tanaman, hasil padi gitu, hasil stok makanan gitu. Jadi kalau di Gurusina itu Mm-mm. Sao itu termasuknya mandiri. Mm. Jadi sebelum adanya boe atau klan atau yaitu suku, Mm-mm. rumah itu berdiri dari satu keturunan tertentu. Mm-mm. Jadi uh, mereka tidak mengenal yang namanya peran-peran. Namun ada rumah-rumah yang dia itu menjadi rumah inti, Mm. yaitu Sakapuu dan Sakalobo. Mm-mm. Rumah-rumah Sao-Sao itu merupakan inti ketika ada sebagai perwakilan dari suku, kemudian ketika akan ada ritual untuk menyatukan satu suku tertentu, Mm-mm. dan rumah itu tuh melambangkan perempuan dan laki-laki, namun yang hidup di dalamnya itu tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki seperti itu. Baik. Tapi kalau misalnya dampaknya sendiri terhadap rumah adat bencana alamnya ini seperti apa sih Mbak? Dampaknya dari kebakaran ya, Iya. yang Mm-mm. tahun 2019, karena kebakaran itu merupakan pertama kalinya terjadi di kampung di Gurusina, Mm-mm. Mm-mm. dan api mereka itu mengenal bahwa api itu sudah berteman dengan mereka. Ketika api itu menyerang mereka itu seperti hal yang tabu. Dan mereka memiliki suatu ritual yang disebut yang yaitu untuk membersihkan Nuwa. Jadi membuang kesialan-kesialan dari bekas-bekas kebakaran itu, yang dia itu harus toa kaba atau bunuh kerbau. Kemudian mereka mencari sumber api waktu itu. Kemudian mereka membuang semua material-material bekas yang sudah sudah terbakar itu ke sungai. Jadi ya efek sampingnya adalah itu terlihat sekali pada pembangunannya kembali. Mereka tidak boleh membangun di tempat yang sama, di titik yang sama. Jadi ketika Sao itu berada di satu titik tertentu, mereka harus geser satu meter atau ke samping atau ke depan atau ke belakang gitu. Kemudian dari Sao yang dia berjajar atau berdempetan satu sama lain, mereka membuatnya ada jarak gitu. Ada jarak-jarak ya. Baik. Nah tapi kalau misalnya dari Mbak Mutia sendiri gitu ya, kira-kira apa sih Mbak bisa dibilang hambatan dalam proses pembangunan kembali rumah adat di kampung adat Gurusina, kira-kira apa nih Mbak? Yang pertama adalah
kematian. Ketika ada peristiwa tersebut, pekerjaan harus berhenti selama 3 hari yang mengurangi waktu, mengurangi waktu pekerjaan untuk mengejar target waktu yang ditetapkan oleh pusat dari kementerian itu sendiri. Karena bantuan ini punya rentang waktu, yang sedangkan di originalnya dia itu memiliki tahap yang bisa sampai bertahun-tahun untuk mengeringkan. Makanya mengeringkan material, makanya waktu pembangunan rumah ini banyak material-material itu yang belum kering, yang belum siap untuk dipasang, jadi banyak yang bengkok gitu. Ada cerita menarik nggak sih Mbak saat mendokumentasikan pembangunan kembali rumah adat di Kampung Adat Gurusina, mungkin melihat keseharian masyarakat di sana dari yang anak-anak sampai orang tua, atau mungkin ada sebuah hal yang menarik yang mungkin bisa diceritakan untuk sahabat budaya, kira-kira seperti apa Mbak? Yang pertama itu proses cara mereka untuk beradaptasi terhadap waktu yang ditentukan, ya itu sangat menarik bagi kami karena itu pertama kalinya mereka untuk berdiskusi 3 suku secara bersamaan, yang mereka itu harus kayak bergantian untuk saling membantu karena untuk waktu yang ditentukan ini mereka yang tadinya 1 SAO per tahun atau 2 SAO per tahun, satu kampung itu membantu, mereka harus mikirin SAO-SAO mereka sendiri. Jadi secara bergantian orang-orang itu bisa membantu gitu. Kemudian ini sangat menarik bagi kita bahwa generasi-generasi muda itu jadi tahu, dan yang tadinya itu berantau atau mereka itu sekolah atau mereka itu tidak tahu cara membangun, mereka jadi tahu, mereka jadi belajar dari situ gitu. Baik, kalau Mbak Mutia sendiri bareng sama Mas Bondan kesananya? Iya, bareng ya. Berarti sekitar 5 bulan juga deh ya menghabiskan waktu di sana ya? Iya betul. Wah, 5 bulan bukan waktu yang sebentar loh. Apalagi di tengah kebiasaan yang belum pernah dilakukan. Misalnya kan namanya mungkin di daerah dusun adat banyak peraturan-peraturan yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan gitu ya. Ada peraturan-peraturan khusus nggak sih ketika kita berkunjung ke Kampung Adat Gurusina? Mungkin nggak boleh menggunakan alas kaki atau seperti apa? Kalau di Gurusina itu sendiri, bukan saat datangnya, namun saat proses menggali. Waktu pertama kali saya datang itu sedang menggali struktur ngadu atau struktur leluhur laki. Perempuan itu sebenarnya tidak boleh ada di tengah kampung. Namun saya dengan rekan saya yang antropolog, dia kan perempuan, kita itu perempuan, kita itu belum tahu, kita itu baru dikasih tahu setelah acara gitu. Tapi kita nggak denda apa-apa sih. Namun itu juga berlaku untuk pencarian kayu tertentu yang perempuan itu tidak boleh ikut. Kemudian prosesi kayak misalnya lebah manu itu kayak memukulkan ayam ke tiang-tiang SAO yang dia itu baru didirikan. Itu perempuan tidak boleh masuk gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang perempuan itu dilarang untuk ikut gitu. Tidak dilibatkan seperti itu ya? Iya betul. Baik. Nah kalau misalnya kesulitan yang dihadapi selama proses penyusunan buku ini seperti apa sih? Kalau kesulitan itu karena penyusunan buku itu setelah pulang dari Gurusina, jadi terus ditambah lagi COVID, itu situasi yang tinggal berjauhan antar kami tim RDA itu, dan itu sedikit memunculkan kesalahpahaman antar anggota maupun dari pihak pusat itu sendiri. Jadi itu kemudian ketetapan untuk kita sendiri, walaupun kita sudah mengumpulkan data, jadi kayak ketetapan waktunya itu kayak tidak pasti gitu loh. Jadi
untuk penyusunan bukunya. Jadi Mm-mm. pertengahan tahun, mungkin karena COVID ya, jadi Ya. ditunda gitu. Mm-mm. Jadi pertengahan tahun tuh baru dikabarkan lagi sama kementerian gitu. Baik. Nah, kalau tadi Mas Bondan kan pas saya tanya terakhir, kalau diminta untuk balik lagi mau nggak mau banget gitu karena saat ini lagi pandemi aja jadi nggak bisa ke sana gitu. Tapi kalau Mbak Iya, Mutia karena sekarang masih di Flores juga kan, Guru Sina ini kan di iya, Flores juga ya Mbak ya? iya, iya, Iya. iya. Nah, apa sih yang dikangenin dari apa namanya kampung adat Guru Sina, Mbak Mutia? Kalau misalnya nanti suatu saat bisa kembali lagi ngumpul-ngumpul bareng lagi sama masyarakat di sana, apa sih yang dikangenin Mbak Mutia? Terutama warga kampung Guru saya itu sudah seperti keluarga sih menurut Mm-mm. saya. Mhm. Tinggal 5 bulan di sana, kami sudah, maksudnya bisa bahasanya juga, dan Mm-mm. ya ikut keseharian itu kayak kayak sudah kulino kayak gitu, maksudnya. Dan bahasa Jawanya itu kayak gitu, jadi kayak Heeh. udah ada menyatu dari. Chemistry-nya udah dapet gitu ya. Iya, chemistry-nya dapat, iya betul. Jadi itu yang bikin pengen balik Oh, lagi, iya. pengen berkunjung lagi ke sana begitu ya. Iya, Baik, iya. baik kalau gitu. Mbak Mutia, sayang sekali waktunya sudah harus menutup di obrolan kali ini. Tapi yang pasti, terima kasih tadi yang sudah dijelaskan, sangat amat berkesan. Mas Bondan juga tadi sudah menjelaskan banyak banget mengenai pengalamannya berada di desa adat, di kampung adat Guru Sina yang ada di Flores. Sekali lagi terima kasih Mbak Mutia. Iya, Sukses sama-sama. selalu, Iya, semoga selalu menginspirasi masyarakat Indonesia untuk bisa terus terlibat dalam aktivitas yang dilakukan di desa adat ya, Mbak Mutia ya. iya. Baik kalau gitu, terima kasih Mbak Mutia, selamat sore. Selamat sore. Ya, saat budaya itu dia obrolan sore hari ini. Tadi pertama sudah bersama Mas Bondan Petra Diponegoro, beliau arsitektur, terus juga Mbak Mutia Amelia Febriana juga beliau ini arsitektur. Mereka adalah tim yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi desa adat di Kampung Adat Guru Sina. Yang pasti adalah yang mungkin saya dari tadi sangat amat terkagum ternyata masyarakat di desa adat Guru Sina ini masih betul-betul memegang teguh eh, apa namanya kebudayaan kearifan lokal yang ada di sana turun temurun bahkan masih dipegang teguh bahkan peraturan-peraturan yang ada dari zaman leluhur juga masih dipegang teguh dan gotong royong terus juga musyawarah jadi segala sesuatu apapun dibicarakan terlebih dahulu sahabat budaya mungkin ini contoh-contoh yang bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari sahabat budaya supaya apapun yang terjadi di sekitar sahabat budaya melibatkan orang-orang di sekitar untuk bekerja sama dalam mewujudkan suatu hal keharmonisan ya sahabat budaya dan ini bisa dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk kita yang tinggal di kota-kota besar ataupun daerah di Indonesia. Dan sekaligus menjadi penutup di topik kali ini Ngaca Bareng Yosi bersama saya Mariana Swendi. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan dan di Ngaca Bareng Yosi di Kamis setiap hari Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat bersama Kak Yosi Mokalu tentunya. Baiklah sahabat budaya saya Mariana Swendi mewakili bertugas ada Ibu Teis produser, ada Mas Dino juga di meja operator. Pamit untuk siaran RRI Net kali ini saya akan lanjut siaran terestrial Pro 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.